Oke, oke, oke. Giliran berikutnya, antrian berikutnya. Oh, gantian ya, urut-urutan ya. Tersun, Mbah. Oh, cium tangan. Wah, cium tangan berkah. Biar kenapa itu anaknya itu? Dia kayak orang yang kebingungan, dia mau ngapain, terus mau apa gitu. Tiba-tiba dimintain ini, dimintain itu. Teman-teman, di video ini saya ingin mereaction suatu video di mana video ini datang dari Joko Kendil ya, di mana Joko Kendil semakin hari semakin populer. Semakin populer. Populernya adalah di mana sekarang Joko Kendil tiba-tiba menjadi ahli pengobatan dadakan, di mana banyak orang atau warga yang meminta keberkahan doa dari Joko Kendil. Jadi sekarang banyak orang ini minta syarat nih, minta doa-doa kepada Joko Kendil. Jadi orang sekarang minta doanya kepada Joko Kendil nih, bukan kepada Allah lagi gitu. Ini yang perlu kita luruskan ya teman-teman. Memang di dalam Islam itu kita diajarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa. Oke? Sebelum saya memberikan penjelasan lebih lanjut lagi, coba kita reaction seperti apa videonya dan seperti apa fenomenanya. Bang Joko Kendil berada di dalam warung. Ya, Joko Kendil ada di dalam warung ya. Pengikutnya sedang dikerumunin orang. Mengawal. Kita lihat sedang apa beliau di dalam. Sedang apa dia? Oke, kita geser ya. Nah, dikerumunin orang ya Joko Kendil ya, membaca doa-doa. Terus tangannya dicelupin kayaknya, tangannya dicelupin. Oh, banyak nih. Jadi ngantri yang minta doanya Joko Kendil. Ngantri. Ya, Pak? Iya. Sudah. Di video. Ya, di video. Geser. Apa katanya? Jadi syahadat ya. Membaca syahadat. Tangannya dicelupin ke air. Jadi seolah-olah celupan jarinya itu bisa mendatangkan mudarat gitu ya. Jadi saya tidak ingin menyalahkan ini. Saya heran tuh memang warga Indonesia, apalagi yang seperti ini, masih saja percaya pada hal-hal yang seperti ini ya. Dan sesungguhnya kita kalau berdoa atau kita meniupkan bacaan Al-Fatihah kepada air, segelas air, itu memang pernah ada penelitian dulu di Jepang, sehingga dicek atau diteliti itu air bisa merubah molekul atau kandungan air itu tersendiri menjadi lebih baik, seperti itu. Namun di sini siapapun hamba Allah, kalau kita memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu mendatangi siapapun untuk mengharapkan doa. Dengan keyakinan kita sendiri, karena apa? Allah meminta kita untuk selalu bersujud kepadanya, untuk selalu meminta ampun kepadanya. Dan ketika kita didatangi suatu masalah atau bencana kayak gitu, atau diberikan suatu penyakit, kita bukan berdoa kepada Allah ini. Jadi mencari Joko Kendil ini ya. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya penyakit, kita punya apa, jadi bukan berharap lagi kepada Allah, bukan tambah mendekatkan diri kepada Allah, tapi mencari Joko Kendil ini. Mencari Joko Kendil untuk minta tangannya Joko Kendil dicelupkan ke air minum, terus dibaca-bacakan gitu syahadat, terus Al-Fatihah dan lain sebagainya mungkin, sehingga air itu nanti bisa mendatangkan manfaat kepada orang. Saya akan berdiskusi dengan teman-teman nih. Ini bagaimana nih pandangannya menurut segi akidah? Apakah saya salah di sisi berbicara? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kita reaction dulu. Al-Fatihah, kok Al-Fatihah ya? Al-Fatihah ya.
Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah ya. Al-Fatihah kaping 7 atau berapa, P2 atau gimana tadi. Terus apaan, Sallallahu Alaihi Muhammad atau bagaimana gitu. Jadi nanti air itu bisa mendatangkan manfaat. Ada syarat-syaratnya ya, ada jumlah-jumlahnya gitu ya. Ada jumlah-jumlah tertentunya. Sedangkan kalau kita untuk membaca hal seperti ini, tidak perlu dengan jumlah-jumlah seharusnya. Tidak perlu dengan jumlah-jumlah. Baca dengan khusyuk, dengan khidmat, dengan mantapkan hati, iman kita kepada Allah SWT, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita baca. Entah kita meresapi maknanya, entah keimanan kita yang bertambah, dan juga kita bisa mendapatkan manfaat dari ayat itu. Nah, kalau di sini kan dikasih syarat nih, siapapun orangnya bisa mendapatkan manfaat ini ya, dari Joko Kendil, tangannya dicelupin, nanti ngasih uang gitu ya. Coba lanjut. Terus apa lagi? Tunjuk, lagu sing penyakit. Oh, jadi air itu bisa menyembuhkan orang. Kalau saya ketemu Joko Kendil, saya bukan akan minta doa-doa seperti ini ya, atau meminta doa-doa kepada air-air ditiup-tiup, dicelup-celup gitu tangannya, enggak. Tapi memberikan bekal, dia mau kemana. Dan ternyata, nanti saya akan bahas juga nih, tujuan Joko Kendil sebenarnya untuk apa. Kita lanjut dulu baca. Saya kurang paham ya, karena apa di sini sangat ramai. Jadi saya tidak tahu nih apa yang diomongin ini ya. Gua agak kurang jelas. Lanjut. Oh, gantian. Oh, dia bisik-bisik. Dia bisik. Minta apa dia? Jadi sekarang orang-orang di Indonesia, kalau mereka punya hajat, mereka punya keinginan, mereka punya cita-cita nih, datangnya ke orang seperti ini. Apalagi sangat kebetulan nih Joko Kendil jalan kemana-mana. Jadi setiap mampir, warga di sekitar kumpul untuk minta hajat kepada si Joko Kendil. Jadi minta doa berkah dari Joko Kendil. Jadi seolah-olah Joko Kendil ini jadi wali dadakan gitu ya. Jadi wali dadakan. Iki kok senang ya anakku ya. Ane kok senang senane ya anakku. Tak goleki rong tahun iki gak petuh entek diyutonan iki nglakoni. Maune dadi metuwa ampuh wis zaman mau. Kuwi isum ngomer iki pokoke wis wong wis. Saya tidak ingin membuli ya, karena beliau sudah tua, kasihan juga. Kalau saya pribadi melihat Joko Kendil ya kasihan gitu. Bukan malah ingin meminta doa syafaatnya ya. Jadi itulah ya lucunya warga Indonesia yang masih percaya dengan hal seperti ini. Apalagi orang-orang yang dianggap sakti, memiliki khodam, terus memiliki hal yang aneh, nyeleneh, didatangi, dimintai doa berkah kayak gitu. Jadi keyakinannya sudah kepada orang-orang seperti ini. Kalau saya melihat orang yang hebat atau orang yang bisa dianggap wali, contohnya mungkin seperti Syekh Ali Jabir kayak gitu. Tapi Syekh Ali Jabir tidak pernah tuh menjual jari-jarinya untuk mendoa-doakan air gitu. Nggak pernah saya melihatnya. Hanya ini atau dukun-dukun yang ada di Indonesia yang sangat hebat kesaktiannya. Lanjutlah. Ini seharusnya perlu diselidiki nih ya. Saya sebenarnya kalau saya bertemu dengan Joko Kendil, saya akan duduk dengan dia dan saya akan menyelidiki keilmuannya dari segi ya mungkin akidahnya, terus dari segi syariatnya, dari segi pemahamannya dan tujuannya gitu. Bukan langsung meminta doa-doa seperti ini ya, bukan minta doa-doa seperti ini gitu. Apalagi dia punya khodam katanya dan para indigo banyak yang mengiyakan ya, sedangkan khodam itu jin dan kita dilarang untuk bersahabat atau berteman dengan jin. Apalagi minta bantuan jin gitu kan ya, dilarang kita dan dia melanggar larangan itu. Lanjut. Al-Fatihah. Makin ditunjuk mau soalan pertama apa tekah Pokoknya Al-Fatihah dan Sallallahu Alaihi Muhammad. Pokoknya seperti itu dah. Oke. Giliran berikutnya, antrian berikutnya. Oh, perempuan. Oh, dia minta apa? Apa katanya ya? Apa ya? Minta apa ya? Oh, gantian ya, urut-urutan ya.
Ada kloter pertama, kedua kayak gitu ya. Jadi ngantri ini. Di video luar dalam ya. Di luar ada kameramen, di dalam ada kameramen. Mau ngapain itu? Oh, mau selfie. Oh, mau foto. Oh, foto. Eksis ya. Matur suwun, Mbah. Oh, cium tangan. Wah, cium tangan berkah. Kenapa itu? Biar kenapa itu anaknya itu? Wis, sembuh dah. Oke. Hebat, jempol. Kalau saya melihat Joko Kendil jadi kasihan gitu kan ya. Dia kayak orang yang kebingungan dia mau ngapain terus mau apa gitu. Tiba-tiba dimintain ini, dimintain itu. Jadi dia bingung dia mau ngapain gitu. Tiba-tiba diminta doa berkah, doa ini, doa itu, mendoakan yang ini, mendoakan yang begitu gitu kan ya. Jadi banyak orang yang meminta berkah dari Joko Kendil sekarang ya. Dimanapun dia tiba dan juga banyak orang yang meyakini bahwa dia itu ya mungkin wali ya, wali. Ya udah, kita lanjut dulu ya. Cium dulu tangannya. Dikasih air. Oh iya, minta doa kepada Joko Kendil. Karena mungkin ya rumor yang diceritakan oleh netizen kepada masyarakat tuh bahwa Joko Kendil ini sesakti itu, sehebat itu, seluar biasa itu gitu kan ya. Jadi kalau kita melihat banyak sebenarnya bukan Joko Kendil, tapi banyak orang-orang seperti ini di jalanan, tapi kita tidak memperlakukannya seperti ini. Ini karena dia aneh dan nyeleneh, jadi bisa dengan sangat mudah ya viral di media sosial dan bisa menyebar ke masyarakat luas. Lanjut dulu. Merem ya Joko Kendil. Serius dia ya doanya ya. Ya Allah, ya Allah. Suciati, namanya Sutiati. Oke, masukin lagi jarinya. Banyak rokok ya. Oh, jadi Joko Kendil ini ngerokok ya. Kalau dalam Islam hukum merokok itu makruh ya. Lebih baik ditinggalkan. Tapi dilakukan juga tidak berdosa dan tidak mendatangkan pahala. Lebih baik ditinggalkan karena makruh ya. Joko Kendil ngerokok nih, hebat. Lanjut. Banyak ya. Oh. Ya, oke, cukup. Nah, oke teman-teman, itu adalah dimana saya memberikan reaction dari apa yang telah dilakukan atau diperbuat oleh masyarakat luas mengenai kedatangan Joko Kendil atau kehadiran Joko Kendil di desa mereka atau di daerah mereka. Baik, sekarang menjadi kesimpulan, yaitu pendapat saya. Yang pertama, kita itu diminta di dalam Al-Quran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara beribadah dan juga dengan membaca Al-Quran dan mencari guru yang tepat di dalam segi akidahnya. Dan di Indonesia ini kita bisa melihat ya di sekitar kita, tahu orang-orang terdekat kita. Kebanyakan mayoritas orang beragama di dalam KTP-nya Islam, namun enggan sekali untuk melakukan ibadah-ibadah atau enggan sekali di dalam melakukan sholat, menjaga sholatnya. Seperti itu. Banyak masyarakat yang seperti ini mempercayai hal-hal mistis. Itulah kenapa di Indonesia yang paling laku adalah film horor. Karena kalau sudah berbau mistis, itu masyarakatnya pasti sangat senang, pasti sangat suka horor. Dan sekarang kedatangan orang yang memiliki gimmick luar biasa dan dibangun narasinya oleh netizen seolah-olah dia memiliki kelebihan-kelebihan yang istimewa. Yang pertama, kenapa Joko Kendil bisa terkenal? Karena dia mengucapkan menunggangi harimau putih dan itu diangkat oleh netizen untuk membuatnya tambah iya dan iya. Dan saya pun memberikan panggung dengan membahasnya. Namun di sini saya ingin membahas dari segi akidahnya. Yang saya ingin jelaskan untuk teman-teman sekalian bahwa Joko Kendil ini melakukan musafir ya, katanya jalan kemana-mana. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencari atau mengambil tongkat kayu kopi katanya. Teman-teman tahu untuk apa? Untuk memanggil atau mengendalikan khodam macan katanya. Untuk mengendalikan khodam harimau. Ya, dimana kemarin saya menyebutkan bahwa khodam itu bisa menyerupai apapun. Ya, entah itu menyerupai harimau, gajah, kucing,
kucing, ular, belut, burung, dinosaurus, brontosaurus, tyrannosaurus, dan lain sebagainya. Dan yang saya heran, kenapa tuh khodam ini lebih memilih menyerupai hewan-hewan yang angker. Contohnya seperti harimau. Kenapa tidak menyerupai hewan-hewan yang sudah punah? Seperti T-Rex gitu, seperti tyrannosaurus. Itu kan lebih keren, lebih gagah tuh. Mau kemana Joko Kendil? Mau nyari kayu kopi. Terus para indigo melihat, oh Joko Kendil mengendarai khodam Tyrannosaurus gitu. Kan keren ya. Kalah harimau itu sama T-Rex, kan kayak gitu. Namanya jin bisa menyerupai apapun. Jadi sudah saya ulang-ulang ya kepada teman-teman sekalian, bahwa tidak ada seorang muslim yang dibenarkan ketika dia bekerja sama dengan jin. Sedangkan kalau di Indonesia, orang yang bekerja sama dengan jin, memiliki kontrak darah dengan jin, memiliki kesepakatan tertentu dengan jin, dia dianggap sakti, dianggap wali, dan dianggap luar biasa hebatnya. Sedangkan teman-teman ya, orang yang benar-benar lurus di dalam menekuni akidah akan sangat jauh dari hal-hal seperti ini ya, akan sangat jauh. Inilah mirisnya kita hidup di Indonesia. Karena apa? Masyarakatnya seperti ini. Meskipun kita memberikan dakwah melalui video, memberikan dakwah yang sejatinya itu adalah ranah publik di mana orang bisa menontonnya secara berjemaah mungkin ya. Namun apa? Yang lebih menarik adalah yang berbau seperti ini, yang mistis, yang pelaku. Sedangkan kita yang memberikan edukasi itu kadang tenggelam. Karena apa? Itulah susahnya dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran. Pasti tantangannya seperti itu. Dan juga Joko Kendil ya bukan cuma mengendarai harimau putih, melainkan juga mengendarai kuda besi. Duh, sekarang ini banyak ya di Instagram atau di TikTok, di media sosial. Joko Kendil sekarang bukan lagi mengendarai harimau putih, tapi mengendarai sepeda motor gitu. Ada videonya, dan saya diminta untuk reaction. Joko Kendil, sumpah. Pak. Tapi saya tidak mau reaction, tapi memberikan cuplikannya saja ya. Duh, gimana? Jadi kita tidak boleh membiarkan kebodohan ini terus-menerus ya. Bagi orang yang mungkin masih awam di segi agama, kita harus terus memberi peringatan, memberikan dakwah. Meskipun ya tidak sampai kepada mereka, setidaknya bisa ada orang yang mendengarkan, dan paling tidak orang yang mendengarkan itu bisa men-share videonya atau isi dari videonya kepada orang yang kita kenal, bahwa tindakan-tindakan seperti itu tidaklah pantas untuk kita lakukan, apalagi meminta doa kepada sesama manusia. Jadi kita jauh dari Sang Pencipta, dan kita malah mendekatkan kepada orang-orang yang nyentrik seperti ini. Joko Kendil memiliki khodam katanya, minta doa berkah dari situ. Kalau bagi diri saya pribadi, orang yang sudah mendeklarasikan dirinya bekerja sama dengan khodam, dia sudah melanggar aturan dari Allah SWT, atau tidak ada ulama yang membenarkan ketika seorang muslim bekerja sama dengan khodam atau jin. Jadi meminta berkah atau doa kepada orang yang mungkin seperti Joko Kendil ini, itu sudah tidak sesuai dengan syariat kita. Ya, gimana namanya kita hidup di Indonesia, masyarakatnya seperti ini, kita harus bersusah payah dalam mengingatkan. Oke, semoga apapun yang saya sampaikan, jika itu berisi keburukan atau secara tidak sengaja perkataan saya itu menyimpang, itu murni dari kekhilafan dan kesalahan saya. Tapi apabila itu ada yang baik, maka itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Heri Pras mengucapkan salam.